Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Ini adalah buku tentang endokrinologi. Di halaman 84, bentuk tubuh ditampilkan. Kita bisa melihat wajah bulat ini. Wajah saya seperti ini, bulat dan bengkak, serta ada pembengkakan di bawah mata saya. Saya tidak tahu bahwa itu tidak normal, sampai akhirnya saya sembuh. Kemudian saya terkejut dan menyadari bahwa itu ternyata tidak normal. Hari ini saya membahas masalah ini dan bagaimana cara mengatasinya dengan cara sederhana. Gambar ini ada di bagian sindrom Cushing, dan salah satu gejalanya adalah wajah bulat. Sindrom Cushing terjadi karena tingginya kadar kortisol, yaitu hormon stres. Tubuh memproduksi kortisol, dan jika kadarnya tetap tinggi dalam waktu lama, ini mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Penyebabnya juga bisa karena mengonsumsi bentuk sintetik dari kortisol, yaitu prednison. Jika Anda melihat seseorang yang menggunakan prednison, Anda akan melihat wajah mereka menjadi bengkak. Saya menggunakan prednison setiap tahun selama sekitar 10 tahun berturut-turut. Di usia 20-an dan 30-an saya, karena setiap tahun saya terkena ruam, poison ivy. Saya tidak yakin apakah ini penyebab masalah tersebut atau bukan. Tapi saya akan memberitahu Anda apa yang saya tahu tentang topik ini. Salah satu kemampuan luar biasa kortisol adalah bahwa ia mendistribusikan ulang lemak di tubuh. Lemak mulai menumpuk di wajah dan di bagian tengah tubuh, yaitu lemak perut. Seiring waktu, massa mungkin muncul di belakang leher, dengan kemerahan di pipi dan kaki yang tipis, dan kelemahan pada otot kaki, terutama otot paha. Otot gluteus maximus atau otot bokong mengecil. Kolesterol dan kadar lemak darah meningkat. Kekurangan kalium terjadi dengan retensi natrium yang meningkatkan tekanan darah. Kadar vitamin D menurun dan sistem kekebalan tubuh terkena dampak negatif. Mereka menguji kadar kortisol dan menemukan bahwa kecemasan meningkatkan kadarnya. Jika seseorang terus-menerus cemas, kadar kortisol mereka akan meningkat. Perlu dicatat bahwa kortisol bukanlah penyebab langsung dari wajah bulat, tetapi berkontribusi secara tidak langsung. Hormon ini memecah protein di otot paha dan bokong dan mengubahnya menjadi glukosa atau gula. Jadi sumber gula ini adalah protein. Tubuh memproduksi gula dari sumber lain selain makanan. Ini terjadi pada wanita dan pria. Kita bisa melihat kelenjar adrenal membanjiri bagian tengah tubuh dengan kortisol. Ini berubah menjadi gula lalu menjadi lemak. Insulin adalah hormon penyimpan lemak. Bahkan sedikit peningkatan insulin menghambat pembakaran lemak. Anda pergi ke dokter dan mereka menyarankan Anda untuk menurunkan berat badan dan mengikuti diet. Tetapi stres psikologis dapat merangsang sekresi insulin. Mereka yang memiliki kadar insulin tinggi mengembangkan sindrom metabolik. Ini adalah masalah yang menggabungkan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah tinggi. Penyebabnya adalah insulin yang tinggi. Latihan berlebihan. Seorang wanita mengunjungi kantor saya, dan saya memintanya untuk melakukan latihan ringan. Denyut jantungnya naik menjadi 150 denyut per menit, dan saya memintanya kembali keesokan harinya. Ketika dia datang, denyut jantungnya masih 150. Saya terkejut, tingkat pemulihannya sangat buruk. Ini adalah masalah karena pada tubuh yang sehat, denyut jantung meningkat selama latihan lalu menurun. Jika seseorang dengan pemulihan yang buruk terus berolahraga setiap hari, ini membuat tubuh mereka mengalami stres yang luar biasa dan meningkatkan kadar kortisol. Kurang tidur juga meningkatkan kadar kortisol. Ketika Anda kurang tidur, Anda merasa lapar dan nafsu makan meningkat. Tetapi ketika Anda tidur semalaman, rasa lapar berkurang, keinginan untuk makan hilang, dan Anda merasa nyaman. Pembedahan, trauma, dan rasa sakit juga meningkatkan kadar kortisol. Begitu juga dengan alkohol dan beberapa obat-obatan. Ini adalah penyebabnya, tetapi apa yang meningkatkan insulin? Itu adalah karbohidrat. Ada banyak kebingungan tentang karbohidrat. Ketika mengikuti keto yang merupakan sistem yang membuat tubuh membakar cadangan lemak, mereka mengatakan Anda harus mengurangi karbohidrat hingga kurang dari 50 gram. Dan ada banyak kebingungan tentang apa itu karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari beberapa elemen, termasuk serat dan gula. Mari kita lihat produk pastry ini misalnya. Jika kita melihat jumlah total karbohidratnya,
kita akan menemukan 78 gram, dan 42 gram diantaranya adalah gula. Gula dianggap bagian dari karbohidrat. Dan jika kita mengurangkan serat dan gula dari total karbohidrat, 34 gram sesuatu yang lain akan tersisa. Jadi apa ini? Sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Ini adalah pati. Makanan cepat saji umumnya mengandung pati, tepung jagung. Itulah mengapa penting untuk membaca bahan-bahan yang ada. Jangan hanya melihat tabel informasi, tapi baca bahan-bahannya untuk mengetahui apa yang Anda makan. Ada faktor lain yang meningkatkan kadar insulin. Salah satunya adalah makan berlebihan. Makan banyak camilan menyebabkan insulin meningkat. Bagaimana jika camilannya tidak mengandung karbohidrat? Itu tidak penting, karena makan secara umum akan meningkatkan insulin hingga tingkat tertentu. Jadi makan berlebihan adalah salah satu faktor yang merugikan. Dan minyak biji seperti minyak kedelai, jagung, canola, kapas, safflower, dan bunga matahari. Minyak-minyak tersebut juga menyebabkan gangguan insulin. Faktor selanjutnya yang penting adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan vitamin B1, magnesium, dan vitamin D dapat secara tidak langsung meningkatkan insulin. Karena ini adalah nutrisi utama yang memungkinkan insulin melakukan tugasnya. Dan ketika ada kekurangan, masalah yang terkait dengan hormon ini akan meningkat. Faktor terakhir adalah obat-obatan, terutama suntikan insulin. Dulu mereka menggunakan terapi koma insulin. Mereka akan menyuntikkan sejumlah besar insulin untuk membuat seseorang koma. Kemudian mereka akan membangunkan orang tersebut setelah beberapa minggu untuk mengobati penyakit mental. Dan ketika mereka bangun, berat badan mereka akan naik, yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan bentuk wajah alami? Masalahnya bukan karena tulang yang bulat, tapi karena ada lapisan lemak di wajah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi jumlah waktu makan, dengan menghindari camilan di antara waktu makan utama. Ini memiliki efek besar, dan Anda sebaiknya melakukan puasa intermiten, yang mencakup pengurangan jumlah waktu makan. Saya sarankan memulai dengan 2 kali makan sehari. Dan ketika Anda bangun, cobalah untuk menunggu selama mungkin sebelum makan pertama Anda. Makanlah makanan pertama sekitar pukul 11 pagi atau 12 siang, lalu makan siang setelah itu. Dengan cara ini Anda makan 2 kali sehari, yang berdampak besar karena Anda sedang berpuasa. Dan ketika Anda berpuasa, Anda memaksa tubuh untuk menurunkan insulin. Dan menggunakan cadangan lemak untuk menghasilkan energi. Kita ingin memaksa tubuh untuk membakar lemak di wajah. Wajah terbakar lebih dahulu sebelum lemak di perut. Jadi, membentuk kembali wajah tidak membutuhkan waktu lama. Jika kita melihat pasien diabetes yang memiliki banyak gula dalam darah, kita akan menemukan bahwa tubuh mereka jenuh dengan air, terutama di kaki bagian bawah. Dan ketika Anda mengikuti rekomendasi ini, Anda akan kehilangan banyak air pada awalnya. Sekitar 5 kilogram cairan dalam minggu pertama atau kedua. Kemudian kehilangan lemak melambat dan berat badan stabil. Cairan harus hilang terlebih dahulu, lalu lemak hilang dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Tidak mungkin membakar 5 kilogram lemak dalam seminggu. Dan jumlah maksimal yang dapat dibakar adalah sekitar 1 kilogram. Kebanyakan orang kehilangan setengah kilogram per minggu. Itulah puasa intermiten. Kedua, Anda perlu mengubah pola makan Anda. Kurangi karbohidrat, terutama gula dan pati. Ketiga, Anda perlu meningkatkan jumlah protein. Tubuh membutuhkan jumlah protein yang spesifik untuk menangani masalah ini. Protein nabati, bubuk protein, dan semacamnya tidak bermanfaat. Anda memerlukan protein dari daging berkualitas tinggi. Dan daging berkualitas tertinggi berasal dari hewan yang diberi makan rumput. Baik itu sapi, domba, atau kambing. Yang penting adalah mereka diberi makan rumput. Keempat, Anda perlu mengurangi stres. Berjalan jarak jauh setiap hari, dan hindari latihan intensitas tinggi yang berlebihan. Saya juga menyarankan untuk melakukan pekerjaan fisik, karena ini dapat mengalihkan pikiran dari kekhawatiran. Berbeda dengan berlari di treadmill sambil melihat ponsel cerdas. Saya pikir ponsel cerdas adalah penyebab kecemasan terbesar. Sisihkan waktu di siang hari untuk menyingkirkan ponsel cerdas. Dan berjalanlah jauh dari ponsel cerdas dan perangkat lainnya. Karena ponsel cerdas ini memancarkan gelombang elektromagnetik dan meningkatkan kadar kortisol. Terakhir, Anda harus mencoba untuk tidur lebih banyak.
bahkan jika Anda terbangun di tengah malam. Kembali tidur dan cobalah tidur meski hanya sebentar. Ini sangat penting. Saya dulu memaksa diri saya bangun pukul 4 pagi. Sekarang saya tidur lebih lama, mencoba untuk tidur selama 8 jam. Saya seharusnya melakukan ini sejak lama, dan saya sangat merekomendasikan hal ini kepada Anda. Saya tahu bahwa hidup penuh dengan tanggung jawab, tetapi tidur memperkuat fokus dan menjaga kesehatan.